Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Kita masuk di mata kuliah filsafat pendidikan ya. Di kali ini kita akan membahas mengenai pengertian filsafat dan model-model filsafat. Nah, sebentar saya buka dulu tayangannya. Secara etimologis, filsafat itu berasal dari Yunani kuno, yaitu filosofia. Nah, jadi kalian bisa cari di buku masing-masing nanti terkait dengan asal mula filsafat. Nah, filsafat juga disebut sebagai mother of science atau ibu atau induk dari segala ilmu pengetahuan. Nah, filosofia itu terbagi dari dua kata. Yang pertama ada philos, yang kedua ada sophia. Philos ini memiliki makna sebagai cinta yang sangat mendalam. Kemudian kalau sophia itu kearifan, kebijakan, dan bijaksana. Jadi kalau secara harfiah kita bisa mendefinisikan filsafat itu sebagai cinta yang sangat mendalam terhadap sebuah kearifan, kebijakan, atau kebijaksanaan. Seperti itu. Nah, kalau kita kutip dari beberapa para ahli, ada beberapa filsuf yang saya kutip. Contohnya ada Plato. Plato ini menyatakan kalau filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang hakiki lewat dialektika. Jadi, berpikir, kemudian menyampaikan pendapat. Kemudian filsuf berikutnya ada Aristoteles, mendefinisikan filsafat itu adalah pengetahuan tentang kebenaran. Kemudian ada Al-Farabi, mendefinisikan filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan hakikat dari alam yang sebenarnya. Kemudian Descartes, ini mendefinisikan filsafat sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan manusia. Terakhir ada Immanuel Kant. Ia menyatakan kalau filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala ilmu pengetahuan. Nah, balik lagi tadi, filsafat adalah mother of science atau ibu dari segala ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, filsafat ini sering kita gunakan sehari-hari sebenarnya. Namun kita mungkin tidak terbiasa dengan kata filsafat. Nah, sehari-hari kita tentunya berpikir. Nah, secara harfiah, berfilsafat adalah berpikir. Namun, tidak semua berpikir itu termasuk dalam kategori berfilsafat. Nah, filsafat ini bisa didefinisikan lebih luas lagi pertama sebagai pendirian hidup. Jadi gini, saya yakin kalian yang kuliah di PGSD itu punya tujuan masing-masing. Setelah lulus nanti apakah lanjut S2 atau lanjut PPG, langsung jadi guru dan segala macam. Nah, itu balik ke pendirian hidup masing-masing individu. Yang kedua, itu ada pandangan hidup yang berlaku di masyarakat. Jadi, ada aturan-aturan, norma yang berlaku di masyarakat di mana ini menjadi tolak ukur keberhasilan ketika kita ada di lingkungan masyarakat tersebut. Yang ketiga, filsafat sebagai pandangan kritis. Kemudian, nah, kenapa kritis? Karena memang di filsafat kita dituntut untuk berpikir lebih aktif, kreatif gitu ya, dan berpikirnya kritis. Kemudian yang ketiga, dipelajari secara akademis. Di Indonesia ada beberapa universitas yang sudah mempunyai jurusan filsafat, L1 filsafat, ya, gelarnya itu S.Phil. Nah, jadi kita kan memang tidak belajar secara spesifik ya kalau filsafat karena hanya 1 semester. Namun kalau mereka yang kuliah di jurusan filsafat, mereka belajar filsafat itu secara detail selama 8 semester. Berikutnya yang kelima, berpikir reflektif dan kritis. Dan terakhir, integrasi ilmu pengetahuan manusia. Nah, jadi simpulannya, filsafat ini adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Karena melalui bantuan filsafat, manusia berusaha menangkap makna, hakikat, hikmah dari setiap pemikiran, realitas, dan kejadian. Nah, yang harus kalian ingat adalah di poin ini.
Kenapa kita perlu berfilsafat? Karena dengan filsafat bisa mengantarkan manusia untuk lebih jernih, mendasar, dan bijaksana dalam berpikir, bersikap, berkata, berbuat, dan mengambil kesimpulan. Seperti itu. Nah, jadi poin 2 ini yang harus diingat ya. Jadi kenapa kita dituntut berfilsafat dan kenapa filsafat dibutuhkan dalam hidup dan khususnya untuk di PGSD atau di pendidikan. Nah, filsafat pendidikan menjadi mata kuliah wajib sekarang untuk mahasiswa di PGSD, matematika dan bahasa Inggris ya. Dulu kita itu bagi jadi 2 kelompok. Ada filsafat ilmu, kemudian ada filsafat pendidikan. Namun sekarang dipersempit lagi, hanya fokus ke filsafat pendidikan. Nah, dengan berfilsafat itu ya, ini merupakan satu kegiatan manusia yang memiliki peran penting dalam menentukan dan menemukan eksistensinya. Jadi saya garis bawahi di sini menentukan dan menemukan eksistensi. Kita lihat. Tadi di awal saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kita sering loh berfilsafat sehari-hari gitu ya. Namun kita nggak sadar mungkin itu termasuk dalam kategori filsafat. Nah, berfilsafat itu adalah berpikir. Namun tidak semua berpikir itu tergolong sebagai kegiatan berfilsafat. Gitu. Nah, gimana Pak? Kok bisa nggak semua berpikir itu merupakan kegiatan berfilsafat? Jadi, ada 3 kategori yang mewajibkan bahwa berpikir ini adalah berpikir filsafat. Yang pertama berpikir radikal, kemudian sistematis, dan universal. Nah, kita lihat satu-satu. Jadi saya yakin kalian ketika di rumah, di sekolah, atau di kampus mungkin pernah menghadapi suatu masalah. Nah, ketika diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentu ada proses yang harus dilalui. Benar ya? Kalian cari tahu penyebabnya, kemudian kemungkinan penyebab yang lain, sampai akhirnya kalian bisa memberi sebuah solusi. Nah, itu digunakan dalam berpikir secara filsafat. Artinya gini, kita harus memuat 3 kategori ini. Radikal, sistematis, dan universal. Nah, radikal ini artinya adalah kita dituntut untuk bisa berpikir sampai ke akar-akar masalah. Jadi ketika ada suatu masalah, kita lihat dulu awal mula masalah ini apa sih. Jadi jangan memberikan judgement atau pernyataan langsung kepada suatu masalah tanpa kita tahu awal mula atau seluk-beluk masalah yang terjadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada yang sistematis. Nah, sistematis ini artinya terstruktur. Artinya kalian bisa membuat kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadi, kemudian berpikir secara logis, gitu ya. Mana tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan masalah ini. Yang terakhir universal, yaitu berpikir secara menyeluruh. Nah, kalau dalam menyelesaikan suatu masalah dengan konteks berfilsafat, kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Artinya kita harus mengkategorikan masalah tersebut dengan beberapa sisi atau kemungkinan yang terjadi. Tidak ada boleh pengkotak-kotakan, namun kita harus lihat dari sudut pandang tiap orang atau sudut pandang yang memungkinkan terjadinya masalah. Jadi 3 ini berpikir sampai ke akar, kemudian sistematis, dan universal. Ketika ini memenuhi dalam konteks berpikir, artinya kita sudah berfilsafat. Namun jika tidak memenuhi ketiga kategori ini, berarti tidak dikategorikan sebagai kegiatan berfilsafat. Nah, contohnya apa? Kalau kegiatan yang mungkin sehari-hari tidak menyatakan berfilsafat, gitu. Misalnya ketika kita curhat sama teman, atau kita WA-an sama teman, atau kita lagi cerita-cerita dan segala macam. Kegiatan ini mungkin butuh proses berpikir, namun tidak sekompleks berpikir dalam filsafat, yaitu sampai ke akar, sistematis, dan universal. Nah, 3 tugas utama filsafat ini menurut Titus ya di bukunya Living Issues in Philosophy. Yang pertama, mendapatkan pandangan yang menyeluruh, menemukan makna dan nilai-nilai dari segala sesuatu, kemudian menganalisis dan memadukan kritik terhadap konsep-konsep. Jadi ini Titus menyatakan bahwa tugas filsafat itu ini utamanya.
Nah, kita akan spesifik nanti belajarnya terkait dengan bagaimana fungsi filsafat dalam pendidikan. Makanya muncul yang namanya filsafat pendidikan. Nah, kalau ini model filsafat ya, namun kita tidak akan terlalu detail di sini. Jadi ada filsafat spekulatif, ada preskriptif, dan ada filsafat analitik. Nah, saya tutup dengan sebuah kutipan yang bagus ini dari Ibnu Khaldun ya, filsuf juga, bahwa akal adalah timbangan yang cermat dan hasilnya pasti dapat dipercaya. Jadi, ketika berfilsafat kita memang harus mengeluarkan cukup ekstra kemampuan berpikir, berpendapat gitu ya, karena hasilnya yang akan digunakan nanti untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik, terima kasih kepada semuanya sudah menyaksikan. Silakan nanti tulis di kolom komentar ya jika ada pertanyaan dan akan diskusikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.